Oke, Sekarang oke, saya sabar. jawab. Sudah, Sedikit lagi, selesai sedikit sudah. lagi, Bung, sedikit lagi, sedikit Oke. lagi. Sehingga ketika Anda mendapatkan diri Anda mengimani konsep ajaran yang diajarkan oleh kitab Anda yang adalah Perjanjian Baru, memang betul di Kejadian 49:27 Benyamin seperti serigala yang menerkam. Pada waktu pagi ia akan memakan mangsanya dan pada waktu Itu petang sudah ia akan kejauhan, membagi. Sabar, Nggak ada sabar, poin itu. sabar. Nggak ada poin. Benyamin, Sekarang saya jawab Benyamin ini dulu. adalah Paulus yang kemudian orang yang disalibkan oleh orang-orang yang Farisi pada saat itu dibagi-bagikan kepada Roma dan Yunani sampai kepada Indonesia. Inilah konsep yang Anda aminkan sekarang. Konsep di mana justru Tuhan melarang pembunuhan terhadap orang benar. Ya, sekarang saya jawab ya, begini. Bro Jonto. Begini. Ntar biar saya jawab dulu. Jawab sedikit aja. Begini Bang Suma. Kalau saudara menuduh kami yang membunuh Yesus, itu saudara salah. Ingat ya. Ingat. Bukan kami yang membunuh Yesus, ingat. Itu hukum Taurat, bro. Ya. Taurat Tuhan yang ada di situ, ya. Menjadi kontradiksi bagi batu sandungan bagi orang-orang Yahudi itu sendiri. Bukan kepada para rasul dan kami ini, bukan. Nah sekarang ini sudah terjadi. Siapa yang bertanggung jawab atas ini? Yang pasti murka Tuhan. Murka Tuhan akan bumi hanguskan mereka-mereka itu. Ingat itu. Kami diselamatkan. Oke, sudah Bro Jonto ya. Sekarang saudara bertanggung jawab karena begini. Allahmu mengatakan bahwa Yesus tidak disalibkan. Jangan jauh larinya ke situ. Jauh. Itu nanti urusan antara Allahmu dengan Allah kami. Ya. Oke. Seperti itu aja. Oke. Jadi semua sudah ngerti ya bahwa orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Ya, sudah ngerti soal itu ya. Sekarang kita masuk ke substansinya. Mengapa Tuhan ya menjadi penebus? Mengapa Tuhan kok seolah-olah konotasinya agak membunuh dirinya sendiri, ya itu kan memberikan tubuhnya sebagai korban. Nah, jadi dasarnya sudah saya kasih gambaran ya kawan. Jadi memang manusia itu tidak akan mungkin bisa mengupayakan keselamatannya. Ya, manusia itu baik dari Alkitab maupun dari Quran itu juga sepakat bahwa tidak ada manusia yang bisa ya. Contoh ya saya di sini. Pada hari ini tidak akan diterima tebusan darimu maupun dari orang kafir. Ya, itu ada 2 ayat di dalam Al-Hadid dan di dalam Al-Ma'arij. Nah, di dalam Al-Ma'arij itu ayat 14 dan 15. Dan seluruh orang di bumi dia mengharapkan tebusan itu dapat menyelamatkannya. Sekali-kali tidak, sesungguhnya ia neraka itu adalah api yang bergejolak. Jadi manusia itu tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Tidak ada manusia, tidak ada satupun manusia yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri dari maut. Kenapa? Kalau ada manusia yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri dari maut, seyogianya dia bukan manusia, dia adalah Tuhan. Ya, karena berbicara tentang penghukuman itu adalah penghukuman dari Tuhan. Ketika ada melanggar perintah itu, manusia ada di dalam naungan firman Tuhan itu, yaitu dihukum mati. Nah, jadi untuk lepas dari hukuman itu, tentu manusia tidak akan mampu, tidak akan mampu mengupayakannya seorang diri. Lalu siapa? Logiknya siapa yang bisa menyelamatkan manusia yang ada di bawah naungan kuasa perkataan itu? Logiknya manusia itu bagaimana caranya? Nah, dengan cara seperti apa? Tentu dia yang berkata-kata itu yang hanya mampu mengeluarkan manusia, membebaskan manusia dari kuasa perkataan itu, yaitu maut. Dia yang berkata-kata itu. Nah, dia yang berkata-kata itu tidak juga sama seperti orang ngambil begitu saja. Tentu punya aturan. Aturannya apa? Supaya aturannya adalah tentang keadilan. Karena Tuhan itu disebut Maha Adil loh. Sekalipun kalau Suma itu jualan, lalu ambil sembarangan saja apa yang dia jual tanpa membayar, lama-lama Suma bangkrut. Itu logiknya ya. Jadi Suma kalau mengambil sekalipun itu barang dagangannya, dia harus bayar. Itu logiknya. Tapi kalau Suma kebiasaan ngambil barang dagangannya, ambil tanpa membayar, lama-lama Suma hanya bangkrut. Karena apa?
dia tidak bijak di dalam melakukan suatu perkara. Nah, Tuhan adalah yang maha adil, tentu dia tidak akan mungkin bisa didakwa oleh siapapun, oleh makhluk apapun atas keadilannya. Nah, bagaimana keadilan Tuhan untuk menyelamatkan manusia yang ada di bawah dosa itu? Nah, Tuhan menyelamatkan manusia dari lumpur dosa dengan keadilannya, dengan tidak menyalahi keadilannya. Dia memberikan tubuhnya, dia memberikan nyawanya supaya manusia itu bisa selamat. Itu yang disebut sebagai tebusan. Nah, kita masuk. Suma berkata bahwa kalau di dalam kekristenan kan jelas kawan, yang menebus itu adalah Tuhan itu sendiri, bukan manusia. Nah, coba kita komparasi dengan logiknya pengajaran Anda. Bagaimana orang lain bisa menebus Anda dari api neraka? Bagaimana bisa orang lain bisa menebus Anda dari api neraka? Siapakah orang itu yang sehingga punya kuasa selevel dengan Tuhan? Siapakah orang itu sehingga mampu mengangkangi perkataan Tuhan? Siapakah orang itu? Dia landak Yahudi dan Nasrani. Ya, jadi kalau ada orang yang bisa menebus seseorang dari neraka, harus diketahui, harus dipahami bahwa orang itu mampu mengangkangi perkataan Tuhan. Siapa? Tuhan siapa yang perkataannya bisa dikangkangi, bisa diatasi oleh manusia? Seyogianya Tuhan itu tidak maha kuasa jika perkataannya bisa dikangkangi oleh manusia. Itu logiknya. Oke, baik. Jadi di Islam itu, Bung, penghapusan dosa itu jelas bisa dihapuskan bukan dengan mengorbankan sesamanya manusia, tapi dengan cara mendirikan sholat. Ayat yang saudara baca itu tidak ada kaitannya terkait tidak ada penebus, tidak ada orang yang di dunia dan seterusnya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala kemudian menjelaskan kepada kami, kecuali orang yang mendirikan salat, illal musallin. Jadi orang-orang yang menjalankan salat itu memiliki tebusan. Apa tebusannya? Amalan salatnya. Banyak hadits yang menjelaskan salat itu penghapus dosa. Alladzina hum ala salatihim daimun. Itu jelas, daimun itu jelas dalam agama kami. Nah, sehingga kami tidak membutuhkan orang lain yang menebus dan menghapus dosa kami, itu Allah melalui amalan-amalan kami. Makanya di dalam kitab saudara sendiri dikatakan, dan daripadamu juga kasih setia ya Tuhan, sebab engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya masing-masing. Pengkhotbah 12:14 menurut perbuatannya masing-masing. Matius 16:27 menurut perbuatannya masing-masing. Yohanes 5:29 menurut perbuatannya masing-masing. Yohanes 5 nomor 2 menurut semua, menurut perbuatan masing-masing. Yehezkiel 18:30 menurut perbuatan masing-masing. Jadi tidak ada orang kemudian dari hasil karya pembunuhan orang-orang jahat terhadap orang benar berubah alih menjadi tebusan. Tidak ada itu. Nah, terkait dalil Al-Quran yang saudara bawa, Anda harus sadar bahwa orang kafir itu tempatnya memang di neraka. Qala dakhulu fi umamim qad khalat min qablikum minal jinni wal ins finnar. Jadi orang kafir di neraka. Itu jelas itu. Sementara orang beriman itu masuk ke surga. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Tak ada tebusan-tebusan, tak ada. Orang kafir tempatnya di neraka. Orang beriman tempatnya di surga. Ketika orang beriman ini mati membawa dosa, tapi bukan dosa kesyirikan, Allah kemudian memasukkan ke dalam surga. Kenapa? Orang kafirnya sudah ada di neraka. Jadi Anda harus memahami, makanya dikatakan dalam Al-Quran Ar-Rahman ayat 46, orang Islam itu mendapatkan 2 kali surga. Karena kenapa? Surga yang sejatinya diperuntukkan untuk orang yang masuk ke neraka, itu ternyata mati dalam kekafiran sehingga surganya diambil oleh umat Islam. Begitu juga neraka. Makanya dalam Al-Quran, dalam surah Al-Araf ayat 38, orang kafir itu berlipat ganda nerakanya. Kenapa? Yang tadinya orang-orang yang beriman, yang padanya ada neraka, karena diampuni oleh Allah, nerakanya itu diberikan kepada memang orang yang sudah ada di dalam. Makanya 2 kali lipat orang kafir itu di neraka. Jadi nggak ada tebusan-tebusan gitu, Bang. Oke, sudah. Ya. Oke. Tunggu. Tunggu, 30 detik lagi. 30 detik Udah lagi. jelas itu, sudah bagus. 30 detik lagi. Jadi sejauh ini, saudara-saudara, di dalam Kejadian 49 nomor 27,
sangat jelas dikatakan bahwasanya saudara mengatakan Kristen tidak membunuh Yesus. Betul, itu betul. Kristen tidak membunuh Yesus. Tetapi hal yang Anda imani adalah hasil rampasan dari Yahudi orang Farisi, yaitu prosesi penangkapan terhadap Yesus dijual kepada Romawi Yunani. Anda imani sebagai penebusan dosa. Itulah yang dinubuatkan Kejadian 49:27. Keturunan Benyamin Paulus akan merampas hasil jarahannya dan membagi-bagikan kepada Romawi dan Yunani. Ini yang Anda imani sekarang. Silakan. Oke. Bentar, Bro Jonto, sebentar. Bang Malikin, saya boleh sedikit nggak? Oh ya, silakan. Sedikit aja, cuma sedikit aja. Jadi gini, Bang Suma, kamu ini udah blunder loh. Kamu bilang umat Islam tuh udah pasti masuk surga karena pemberitahuan oleh Allah SWT-mu. Padahal kamu lupa di Maryam 71 dan 72 itu bagi orang Islam pasti masuk neraka. Kan itu hanya orang yang bertakwa kan akan masuk surga, betul nggak? Jadi kalau umat Islam mau masuk surga itu harus bertakwa. Kamu harus baca juga di Al-Maidah ayat 46 itu. Harus bertakwa, harus ikut Taurat dan Injil. Itu kamu lupa berarti ayat itu yang dibuka oleh Bang Malikil tadi. Itu masa tidak masuk logika manusia bisa menebus manusia. Hanya Sang Maha Kuasa itu yang bisa menebus manusia yang namanya dari dosa. Kalau kalian itu sudah ditetapkan di Maryam 71 dan 72 itu masuk neraka. Hanya yang bertakwa itu yang masuk surga. Tapi kalau kau lihat, lanjut sudah Malik. Sabar dulu Bang Malik, sabar. Saya dulu sedikit saja. 4 detik. Jadi kata Yesus kepada kita semua, jikalau engkau tidak percaya bahwa akulah dia, engkau akan mati dalam dosa-dosamu. Itu ayat kuncinya Yesus Kristus ya. Silakan Bang Malikil. Ya. Jadi narasi kawan kita Suma saya batalkan, saya hantam dengan Qur'annya, gini ya. Sini loh. Dan seluruh orang di bumi all in. Dan seluruh orang di bumi all in termasuk Muhammad. Karena seluruh orang, kecuali Muhammad itu tidak di bumi. Dan seluruh orang di bumi kemudian dia mengharapkan tebusan itu dapat menyelamatkannya. Jadi orang di bumi mengharapkan tebusan itu dapat menyelamatkannya. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya neraka itu adalah api yang bergejolak. Jadi tidak ada manusia yang bisa menebus dirinya. Sebenarnya di sini ada narasi inkonsisten. Tetapi nggak apa-apa, cuma nggak sadar. Narasi inkonsistennya di mana? Di dalam hadis. Ternyata ada orang yang bisa menebus. Ya. Tapi masih kita bisa bahas ini. Ya memang tidak ada orang yang bisa menebus itu tanpa harus masuk ke neraka. Jadi di Al-Ma'arij di sini dikatakan memang tidak ada orang yang bisa menebus dirinya supaya dia tidak masuk neraka. Tidak ada. Semuanya masuk neraka. Nah, ketika sudah masuk neraka, baru dia ditebus dengan ini dan itu. Ya, ditebus dengan Yahudi dan Nasrani. Ya, ini poinnya ya. Pada suatu hari kiamat, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyerahkan Yahudi ataupun Nasrani kepada setiap orang Muslim. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, inilah penebusmu dari siksa api neraka. Jadi kalau berbicara tentang tebusan dan apa yang ditebus, ya, yang menebus ini yang lebih bernilai, itu logiknya. Ya, yang menebus ini lebih bernilai. Kenapa yang menebus ini yang lebih bernilai? Karena yang menebus ini bisa membebaskan yang tidak bernilai itu dari penghukuman. Jadi yang menebus ini adalah yang bernilai. Nah, logikanya di dalam kawan Muslim, kafir ini seburuk makhluk. Bagaimana seburuk makhluk ini bisa bernilai? Nih, ini nilai logik barter. Nilai logik barter. Menebus dan ditebus. Ditebus itu yang tidak bernilai. Penebusnya ini bernilai. Kenapa penebusnya ini bernilai? Karena penebus ini bisa membuat yang ditebus itu bernilai. Itu pahamnya, jangan yang salah, ya. Nah, Nasrani maupun Yahudi adalah penebus. Lalu semua berkata bahwa orang itu tidak memikul dosa. Memang tidak ada. Kekristenan tidak pernah mengajarkan manusia satu memikul dosa yang lain. Tidak, justru Tuhan yang memikul semua itu. Manusia tidak akan mampu, kawan. Nah, tetapi apa yang Anda ajarkan di dalam iman Anda?
Kita baca, saya bantah dengan dalilmu. Di hari kiamat kelak, muslimin akan datang membawa dosa mereka sebesar gunung. Lalu Allah mengampuni dosa-dosanya, kemudian dibebankannya kepada orang Yahudi dan Nasrani. Kata siapa tidak ada pemikul dalam dosa? Dosa Anda itu semua dipikul oleh orang-orang Nasrani dan Yahudi. Itu juga tervalidasi di dalam Quran. Nah, di dalam Lag kayaknya dia. Nge-lag. Gak ada suara. Nge-lag. Jangan sampai dia sedang menangis itu. Mati lampu kayaknya. Wifi-nya mati. Enggak, mandi tentara biasa.